Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen ngomong tentang suatu kabar dari ekosistem VeChain, yaitu dimana akan ada satu token baru yang katanya sih potensinya gede banget. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Oke, langsung aja guys. Jadi buat kalian yang belum dengar, VeChain katanya bakal meluncurkan satu token baru dalam ekosistemnya yang potensinya tuh katanya gede banget. Tapi balik lagi guys, disclaimer dulu, ini bukan nge-shield, tapi gue cuma pengen ngasih informasi aja. Jadi, buat kalian yang tahu VeChain, pasti taunya tuh VeChain adalah sebuah jaringan yang fokus untuk mewadahi perusahaan untuk mengelola data supply chain manajemennya. Nah, tapi dalam beberapa bulan terakhir, dia tuh baru aja melakukan upgrade jaringan yang intinya memperluas ekosistemnya dan kegunaannya dari sekedar supply chain data management sampai lebih luas lagi sekarang. Nah, jadi sekarang tuh di ekosistem VeChain, VeChain tuh udah pengen kayak blockchain-blockchain lainnya lah. Dan salah satu buktinya itu dia udah punya decentralized exchange atau bursa terdesentralisasi. Nah, jadi bursa terdesentralisasi itu adalah sebuah exchange yang intinya bergerak tanpa broker atau tanpa pihak ketiga. Jadinya satu orang yang pengen beli sama yang pengen jual langsung ketemu di blockchain melalui bursa terdesentralisasi atau DEX ini. Nah, jadi VeChain itu punya namanya VEX Change yang intinya tuh adalah VeChain Decentralized Exchange, dan dia tuh katanya bakal punya token sendiri namanya VEX. Nah, VEX ini tuh akan diluncurkan pada 9 November jam 1 siang UTC, tapi kalau di WIB itu sekitar jam 1 pagi 10 November 2021. Nah, jadi kegunaannya tuh apa? Kegunaannya ini tuh adalah untuk governance dan juga farming. Jadi buat yang belum tahu, governance ini tuh adalah sebuah fungsi di pasar kripto, di ekosistem kripto dan blockchain. Intinya tuh untuk voting. Jadi kalau misalnya yang centralized itu kan apa-apa kalau mau ada perubahan suatu proyek tuh ya nggak perlu voting sama penggunanya. Jadi langsung dari timnya aja menentukan keputusan. Nah, tapi kalau di kripto semuanya tuh terjadi secara desentralisasi. Yang berarti kalau misalnya satu proyek atau satu decentralized applications pengen bikin perubahan atau pembaruan, dia tuh harus minta suara dari pengguna dan juga pengisi ekosistemnya lah melalui voting apakah mereka setuju atau enggak. Nah, ini tuh nama fiturnya governance. Jadinya nanti VEX tadi tuh pengen jadi governance token, dimana semakin banyak VEX yang dimiliki berarti nanti hak suaranya atau pengaruh suaranya tuh akan semakin besar juga. Nah, terus dia juga VEX ini akan digunakan sebagai yield farming, yang berarti dia akan digunakan untuk farming agar bisa dikunci untuk menjaga likuiditas VEX token VEX pada DEX-nya VeChain, dan juga nantinya tuh yang mengunci itu akan dapat reward-nya. Jadinya yield farming itu tuh semacam kita menjadi penjaga likuiditas. Jadi kalau di bank tuh kan ada yang namanya lembaga penjamin simpanan. Jadinya biar kalau orang mau narik uang dari bank, uangnya selalu ada. Yang menjamin tuh LPS. Nah, jadi kita menjadi semacam LPS-nya untuk DEX-nya VeChain ini. Jadi setiap ada yang mau transaksi, kalau misalnya nggak ada yang mau beli, kita mengunci dana untuk nanti menggantikan orang yang mau menjual itu. Jadinya kalau nggak ada yang mau jual tapi ada yang mau beli, ya uangnya ambil dari farming pool itu, atau kayak tempat penguncian VEX-nya tadi itu. Kegunaannya tuh itu. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian belum pernah dengar, VEX Change ini atau DEX-nya VeChain ini tuh udah lumayan lama. Dia berdiri sejak Januari 2019. Nah, tapi dia tuh baru booming lagi karena emang baru aja dikembangkan lagi, dan sekarang tuh baru aja meluncurkan versi keduanya atau version 2.0-nya. Nah, terus juga kemarin booming lagi karena ada pengumuman VEX ini. Jadinya emang di Twitter lagi rame banget lah. Makanya juga VeChain kalau sadar sekarang lagi lumayan naik. Nah, jadi buat kalian yang belum pernah buka VEX Change ini, nih gue kasih lihat. Jadi VEX Change ini tuh semacam decentralized exchange atau kayak PancakeSwap atau Uniswap yang biasanya kalian gunakan untuk beli token dan koin baru atau token-token micin. Nah, jadi bisa dilihat tampilannya juga lumayan sama, dan tadi farmingnya tuh di sini, dan ini bisa digunakan untuk membeli token di ekosistemnya VeChain yang belum listing di exchange tersentralisasi kayak Binance, FTX, Indodax, Toko Crypto, Thrift, dan lain-lainnya. Nah, jadi bisa beli di sini, dan bisa dilihat ini pilihannya masih sedikit karena ini adalah token-token di ekosistem VeChain. Jadi masih sedikit emang. Dan nanti bakal nambah VEX, dan katanya VEX ini tuh potensinya tinggi, tapi kita lihat aja nanti. Soalnya ya persamaannya itu sama kayak Cake dan juga kayak Uni. Jadinya ya kemungkinan kalau misalnya nasibnya sama harusnya sih naik juga. Nah, jadi sekarang karena belum diperdagangkan, smart contracts-nya masih belum ada, jadi belum bisa beli di mana-mana.
Tapi kemungkinan nanti smart contracts-nya atau pilihannya tuh langsung ketemu di sini tanpa kita harus nulis smart contracts address-nya di sini. Jadi kalau misalnya kripto biasa kan kalian harus cari di CoinMarketCap atau CoinGecko, terus buka kriptonya. Misal mau beli apa ya, kita kasih contoh mau beli Shiba Inu deh yang lagi rame. Misal kalian mau beli Shiba Inu, terus belinya mau di Uniswap. Nah, kalian harus search Shiba Inu, kalau nggak ada ya copy addressnya ini nih yang di sini. Nah, tapi kalau di VeChain tuh Vex belum ada nih, kita cari. Vex adanya masih Vexanium atau Velorex, jadi belum ada. Kayaknya bakal keluar sendiri di sini sih. Kalau misalnya belum listing di CoinMarketCap atau CoinGecko. Nah, terus kalau mau pakai VexChange ini, kalian juga harus connect to wallet sama kayak PancakeSwap atau Uniswap. Nah, tapi bedanya walletnya tuh harus wallet dari blockchain VeChain, dari jaringan VeChain. Kalau VeChain sendiri walletnya tuh berbeda, dimana kalau misalnya PancakeSwap atau Uniswap kan walletnya bisa pakai kayak MetaMask yang ada browser extensionnya, atau bisa diambil langsung dari extension browser yang kalian pakai. Nah, tapi kalau VeChain ini tuh dia walletnya adalah Sync nih, VeChain Sync 2. Jadi dia tuh adalah aplikasi yang harus di-download dan di-install dulu. Jadinya nanti akan muncul di laptop kalian atau komputer kalian kalau udah diinstal. Nah, nanti kalau misalnya udah, dia tuh nggak akan terikat sama internet, tapi akan semacam aplikasi lah kayak Word dan lain-lainnya. Jadi harus diklik dulu. Nah, tapi cara connect-nya tetap sama kok, tinggal connect to wallet. Terus ini pilihannya cuma satu, cuma sync wallet doang. Terus nanti keluar deh sync walletnya kalian, dan nanti tinggal minta sign, terus continue, terus sign aja, nanti langsung ke connect. Dan kalian juga harus, kalau misalnya belum punya walletnya, nanti bisa akan diminta untuk akan diminta untuk bikin baru dulu. Jadinya gampang, ada petunjuknya nanti habis download. Nah, kayak gitu deh. Jadi kalau misalnya mau pakai sama aja, tinggal pilih kripto yang mau dipakai untuk membeli, terus pilih yang mau dibeli apa. Kayak gitu, kayak exchange biasa. Terus udah nanti tulis amount-nya, terus nanti confirm di sini. Nah, terus kalau dari sisi VeChain-nya sendiri bisa dilihat emang dia tuh lagi gila-gilaan upgrade-nya, dimana dia tuh kan pakai mekanisme konsensus proof of authority. Dan sekarang tuh dia mau upgrade ke proof of authority 2.0. Jadinya versi keduanya lah, dan ini bakal di launching di 16 November 2021, dimana sekarang lagi jaringan uji cobanya tuh lagi dihajar tes abis-abisan lah biar lancar. Lagi dihajarnya tuh sekarang. Lagi di tesnya tuh sekarang, dan nanti meluncurnya di 16 November kemungkinan besar. Nah, makanya sekarang VeChain juga lagi positif banget dan lagi lumayan oke. Ini kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, bisa dilihat nih dia baru aja keluar dari zona symmetrical triangle yang lumayan gede, dan ini lagi mulai memanjat. Dan ini target-target gue, tapi balik lagi kalau misalnya kalian mau analisis sendiri, pastiin jangan FOMO lah, jangan FOMO sama omongan gue juga. Pastiin kalian analisis sendiri dan riset sendiri dulu. Karena balik lagi, kalau misalnya beli dengan omongan orang lain atau FOMO, kalian pasti bakal nyesel kalau misalnya turun. Tapi kalau dengan keputusan sendiri, kalian juga bakal nyesel sih. Tapi nyeselnya at least bisa improve atau bisa evaluasi diri. Jadinya ya hati-hati aja. Oke guys, jadi itu update dari gue. Jadi intinya look out for this new asik bule. Jadi intinya lihat-lihat aja token Vex ini yang baru, karena dia kemungkinan besar bisa meluncur meroket kayak Uniswap. Tapi balik lagi, gue bukan nge-shield, tapi gue siap-siap beli sih. Jadinya hati-hati juga, pastiin pakai uang dingin, jangan pakai uang arisan, jangan pakai uang sunat, uang apa lagi lah, yang penting-penting uang keluarga, uang buat bayar sekolah dan kuliah dan lain-lainnya. Jadi hati-hati. Pakai uang dingin atau uang nganggur atau uang yang rela kalian hilang. Dan ini bukan financial advice atau bukan saran untuk ajakan investasi atau trading di Vex token atau FET. Kayak gitu deh guys, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, sabi aja langsung komen di video ini. Dan kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan. Lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Pertama disclaimer guys, sorry banget nih suaranya agak berisik karena Ulang. kenapa? Gua tadi gini anjir, gua lagi gini lu ngomong.